Sate, sate, satenya Bapak Ibu. Mari mampir-mampir di sini. Banyak jenis sate, sate kambing ada, sate sapi ada, sate ayam ada sate siput juga, sate jamur ada, dan masih banyak lagi. Ayo mampir-mampir dibeli-beli. Warung kami juga sedang ada diskon 30% untuk hari ini. Ayo mampir dibeli satenya. Aduh, kok aku jerit-jerit ini kayak gak ada guna ya? Kok gak ada orang yang mau beli sih? Ih, bete deh. Aduh, gimana ini Pak? Kalau begini terus ujung-ujungnya bisa bangkrut kita nanti Pak. Usaha kita yang udah besar ini bisa-bisa hancur semua. Gimana dong Pak ini Pak? Bapak juga nggak tahu Bu, harus gimana? Kenapa usaha kita itu tiba-tiba bisa sesepi ini? Padahal sebelumnya usaha warung sate kita itu rame banget. Jangan-jangan mereka udah bosen ya karena kita nggak melakukan inovasi yang baru Bu. Kayaknya enggak deh Pak. Soalnya rasa sate mau diinovasikan kayak mana Pak? Kan rasa sate gitu-gitu aja. Ibu yakin sih pasti ada yang mengguna-guna warung kita ini Pak. Ada orang yang iri sama kesuksesan usaha kita. Oh masa sih Bu? Ibu jangan kebawa-bawa hal yang begituan Bu. Ibu ini kebanyakan nonton yang horor-horor sih. Jadi pola pikirnya kebawa gitu kan? Ya bukan masalah nonton horor Pak. Ini masalahnya kenapa warung sate kita itu bisa tiba-tiba nggak laku Pak. Pasti kan ada yang nggak suka sama usaha kita itu. Gara-gara hal itu juga kita harus menjual banyak barang di rumah, termasuk mobil kesukaan Ibu. Ya sih Bu, tapi kan kemungkinan orang yang iri sama kita itu kecil kok. Orang kita juga nggak suka buat masalah sama orang-orang loh Bu. Ya walaupun kita itu nggak suka nyari masalah sama orang Pak, kan tetap aja masih ada orang yang nggak suka sama kita. Mereka itu pasti lagi seneng banget melihat kita lagi hancur begini. Lihat aja kalau sampai ketemu siapa yang bikin aku kayak begini, bakal aku bales kalian berkali-kali lipat. Ya kalau memang yang diomongin sama ibu itu benar, berarti kita harus ke dukun juga Bu, buat balas dendam yang guna-guna usaha kita itu. Ya iyalah jelas, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Kalau dia melakukan yang kayak begini, kita juga harus balas kayak begini Pak. Orang bukan kita yang mulai. Kita loh nggak suka ribut sama orang lain. Kok tiba-tiba dia mengusik kita? Ya Bu, betul. Alah bohong, nggak suka nyari ribut tai kucing. Orang situ sering menghina-hina orang kok. Dibilang nggak suka ngajak ribut. Kalau menghina-hina orang bukan ngajak ribut. Terus mau dibilang apa dong? Ngajak makan. Ayo. Ibu itu nggak usah mencampuri urusan orang lain. Kenapa sih? Orang punya hidup masing-masing kok. Ganggu hidup orang aja. Nggak ada kerjaan lain apa? Lagian saya itu bukan menghina, saya itu berkata yang jujur, apa adanya kok. Orang kalian itu miskin. Pak, saya minta tolonglah Pak, pinjamkan saya uang deh Pak, 500.000 aja Pak, buat berobat anak saya. Anak saya udah kelaparan banget Pak, udah seminggu kan nggak makan, tolonglah ya Pak. Gimana ya Bu, bukannya saya nggak mau minjemin, cuman kalau 500.000 saya nggak megang. Saya megangnya cuman ini 20.000 buat beli rokok. Uangnya yang 500.000 di istri saya. Nggak berani saya mau mintanya Bu. Ya udah deh Pak, nggak apa-apa kalau yang ada cuma 20.000. Yang penting bapaknya ikhlas mau minjemin Rp 20.000 itu. Bisa kok dipakai buat anak saya, buat makan 4 kali. Oh ya udah, kalau begitu ini Bu uangnya, mohon diterima ya Bu. Apa-apaan? Kamu ini kok kamu seenaknya sih ngasih duit orang. Mana uangnya 20.000 lagi? Bapak tahu nggak sih? Uang 20.000 itu susah nyarinya. Nih, uang 20.000 kan buat bapak sebulan beli rokok. Biar bapak nggak ngambil-ngambil uang dagang. Kenapa kamu malah dikasih ke orang? Ya, ibu ini tadi ceritanya sedih Bu. Anaknya belum makan 7 hari. Terus dia itu juga butuh uang untuk berobat. Makanya dia mau minjem uang ke bapak 500.000. Karena bapak nggak megang uang 500.000, bapak minjemnya cuma 20.000 aja. Boleh ya Bu. Bapak tahu nggak kalau ibu ini penipu? Mana ada orang hidup di dunia ini 7 hari tanpa makan? Udah pasti matilah dia. Masa bedain penipu sama beneran miskin nggak tahu sih Pak? Pokoknya nggak boleh. Maaf Bu, kalau saya nggak boleh minjem uang 20.000, saya minta satenya dong 1 porsi aja Bu. Nggak deh, setengah porsi aja Bu, buat anak saya makan. Nggak perlu minjem uang lagi deh. Saya bagi satenya aja Bu, setengah porsi Bu. Tolonglah. Ibu itu nggak usah bohong ya. Udah jelas-jelas itu penipu.
Lagian kalau mau ngemis jangan di sini Bu, takutnya dilihat sama pelanggan saya. Nanti jadi sepi deh nanti warung saya ini. Udah sana Bu, ibu itu kalau mau ngemis di tempat lain aja, pakai minta-minta segala lagi. Tolonglah Bu, sekali aja. Lah berisik, udah sana pergi. Kamu itu kalau miskin itu udah miskin aja, nggak usah gangguin hidup orang. Salah siapa jadi orang miskin? Gara-gara kejadian itu Bu, anak saya nggak bisa diselamatkan Bu. Gara-gara ibu nggak mau bantu. Coba aja waktu itu ibu mau membantu saya, anak saya pasti selamat dan masih hidup sampai sekarang. Halah malah berisik. Udah cerita sedih lagi. Kalau kamu itu memang miskin, itu fakta, bukan saya menghina. Gimana sih jadi orang kok baperan? Oh, usahanya udah hancur. Aku kira kamu sikapnya bakal berubah. Rupanya masih sama aja. Sombong. Pantas aja sekarang kena azab. Usahanya hancur, jatuh miskin. Semua barang-barangnya dijual. Hahaha, mampus. Lo kena karma tahu nggak? Orang miskin itu nggak boleh sok-sok kaya. Kalau udah miskin mah miskin aja Bu. Siapa? Saya miskin? Ya enggak dong, sorry ya. Saya itu mah nggak miskin Ibu. Alah, maksud. Ayo Bu, masuk Bu, katanya mau shopping-shopping lagi hari ini. Mobil itu kan mobil punya kita yang dijual. Iya Pak, saya jadi keasikan menghina. Maksudnya ngobrol sama orang miskin. Ya udah ya Bu, kalau gitu saya pergi dulu. Tetap semangat Bu, jangan pernah menyerah jadi orang miskin. Ayo Pak berangkat. Dasar Bu Siti kurang ajar. Berani-beraninya dia menghina-hina aku miskin. Memang mentang-mentang dia itu udah jadi orang kaya. Terus Bapak lihat nggak mobil tadi? Itu kan mobil kita yang kita jual ke dealer Pak. Gara-gara kita nggak bisa melunasin kreditnya. Ya Bu, itu kan mobil punya kita, kesayangan kita. Kok diambil sama dia sih? Orang-orang yang hina-hina itu nggak bisa dibiarin ini. Harga diri Bapak jadi hancur. Kita harus membalasnya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu Bu Siti kayaknya kenapa ya? Kok bisa tiba-tiba jadi orang kaya? Iya ya, kan dia tadinya orang miskin. Masa dia bisa bikin usaha sih? Atau jangan-jangan yang melakukan pesugihan itu? Iya sih, kalau dia memang masuk akal, pasti yang guna-guna usaha kita itu juga dia Pak. Wah, kalau memang benar itu Bu, ini nggak bisa dibiarkan sih. Ini harus segera ditindaklanjuti. Ayo Bu, ikut Bapak. Kita harus balas kelakuan Bu Siti kurang ajar itu. Mau kemana Pak emangnya? Kamu ikutin aja Bapak. Bapak tahu solusi dari masalah ini. Ini rumah siapa Pak? Ngapain kita kesini? Emang yang punya rumah ini akan menyelesaikan masalah kita? Lagian orang rumah aja jelek kayak gini. Ini loh, paling ditiup angin juga roboh. Donjat tuduh kaper. Jangan meremehkan Bu. Ibu jangan sering melihat buku dari sampulnya. Orang yang ada di dalam rumah ini, dia orang sakti. Jadi kita kesini itu buat melakukan pesugihan. Gimana? Ibu setuju kan? Bapak mau melakukan pesugihan? Kenapa nggak dari dulu aja Bapak? Kenapa harus sekarang? Coba dari dulu, usaha kita pasti masih ramai sekarang. Ya, Bapak nggak nyoba dari dulu karena Bapak takut. Soalnya pesugihan itu perlu tumbal. Jadi Bapak nggak berani buat melakukannya. Tapi karena sekarang kita udah di keadaan terdesak, mau nggak mau kita harus melakukannya ya Bu. Jadi Masuklah, jangan ngobrol di depan rumah orang malam-malam. Berisik tahu nggak? Saya itu mau tidur. Kalau kalian nggak ada perlu, mending pergi aja kalian dari sini. Kalau kalian mau masuk, masuk aja. Nggak dikunci pintunya. Jadi ngapain kalian malam-malam ngobrol di depan rumah orang? Berdua lagi, cewek sama cowok. Jangan-jangan kalian mau melakukan itu ya? enggak kok Mbah, saya enggak melakukan begituan di sini. Tujuan saya ke sini mau minta tolong ke Mbahnya. Karena usaha saya udah diambang kehancuran. Saya minta tolong buat Mbahnya bisa bikin usaha saya itu rame lagi kayak dulu. Kalau bisa lebih rame dari dulu, bisa Mbah? Oh, jadi kamu itu mau minta tolong sama saya? Ya boleh-boleh aja. Jadi kamu mau minta apa buat usaha kamu lancar dan sukses? Saya mau melakukan pesugihan aja Mbah. Pesugihan apa aja Mbah, yang penting hasilnya bisa bikin kita cepet kaya. Tapi yang nggak pakai tumbal. Oh, kamu mau yang nggak pakai tumbal ya? Bisa kok, tapi kamu punya usaha apa emangnya? Biar pesugihannya mencocokkan diri sama usaha yang kamu miliki. Itu saya punya usaha warung sate Mbah. Jadi gimana Mbah? Ada nggak Mbah yang cocok buat saya? Baiklah,
akan aku panggil makhluknya ya. Dan ketika makhluknya sudah keluar, kalian akan meminta persetujuan pesugihannya. Apakah kalian memanggilku untuk melakukan kesepakatan pesugihan? Yo, saya ingin melakukan kesepakatan untuk menjadikan usaha saya besar. Baiklah, kalau begitu aku akan terima kesepakatan denganmu. Namun dengan satu syarat, kalian harus membawakan aku tulang rusuk mayat yang baru saja meninggal. Dan saya akan memberi waktu 7 hari. Jikalau dalam waktu 7 hari kalian tidak membawa yang saya minta, maka kesepakatan ini akan gagal. Kalian akan dijadikan sebagai tumbalnya. Baiklah, saya terima. Ya udah ya Mbah, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu. Saya mau mencari persyaratannya Mbah. Ya udah cepat sana pulang. Aku itu mau tidur. Pak, emangnya ada di desa kita orang yang barusan meninggal? Kayaknya nggak ada deh. Alah, kamu cari aja. Siapa tahu ada orang yang baru-baru meninggal. Ibu cari di sebelah sana ya, Bapak cari di sebelah sini, biar cepet. Gimana Bu? Ketemu nggak Bu? Bapak tadi nyari di sebelah dan nggak ketemu. Ya Pak, ibu juga sama nggak ketemu. Bahkan sampai ibu ulangin 3 kali nyarinya, tapi tetap aja nggak ketemu. Jadi gimana ini Pak? Ya udah deh Bu, terpaksa kita harus nunggu. Semoga aja ada orang yang meninggal 7 hari ke depan. Namun setelah menunggu 7 hari, tidak ada satupun yang meninggal. Aduh, gimana ini Pak? Ini udah hari terakhir. Bapak kesepakatan kita itu sama jinnya, kalau kita nggak bawain tulang rusuknya, yang ada kita lagi ditumbal. Gimana dong Pak? Waduh, kalau ibu tanya gitu Bapak juga bingung harus kayak mana. Orang desa juga aneh sih. Masa iya seminggu terakhir nggak ada orang yang mati? Apa kita bunuh aja orang aja ya Bu? Buat nyari tulang rusuknya. Gimana Bu? Setuju nggak? Iya Pak, ibu setuju. Tapi siapa? Kita nggak bisa asal bunuh orang Pak. Nanti bisa-bisa warga curiga lagi. Bener juga ya. Kita bunuh siapa ya Bu? Oh, itu kan mobilnya punya Bu Santi. Oh iya, gimana kalau kita membunuh Bu Santi saja sama suaminya? Gimana? Bagus gak ide Bapak? Bagus itu Pak, biar mampus orang itu. Tapi nggak ada cara membunuhnya Pak. Oh, kalau itu mah gini aja Bu caranya. Bu Santi, ini saya, Siti Bu. Bu Siti, mau ada apa Bu ke rumah saya? Mau minjem uang ya? Atau mau minta makan? Gak dulu deh Bu, saya gak nerima pengemis di rumah saya. Jadi mending ibu cari di tempat lain aja. Sabar, bentar lagi dia juga mati kok. Enggak Bu, saya kesini bukan mau minta uang atau minta makan. Saya kesini karena saya mau ngasih kue. Kue ini Bu, kue sebagai permintaan maaf saya ke ibu atas perlakuan kasar saya selama ini. Saya udah sadar Bu, kalau saya ini memang orang yang sombong, dan saya juga udah menerima akibatnya. Jadi mohon diterima ya Bu. Lah, tiba-tiba udah tobat aja ini. Baguslah kalau sudah tobat mah. Ya Bu Siti, saya terima kok kuenya. Saya juga minta maaf ya Bu, karena sudah ngejek ibu secara kasar kemarin. Ya semoga kita bisa hidup rukun ya Bu ke depannya. Ibu mau masuk dulu makan kue bareng? Kena kamu. Enggak Bu, saya mau lanjut mau minta maaf sama tetangga yang lain Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Siapa ya Bu tadi? Kayak suaranya Bu Siti. Iya Pak, tadi itu ada Bu Siti ngantar kue permintaan maaf. Bapak mau nyicipin kuenya nggak Pak? Kayaknya enak deh kuenya ini. Ya udah deh, Bapak cobain. Kayaknya Bapak juga jadi pengen makan kuenya nih. Nyom 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 nyom. Loh, kenapa ini kok tiba-tiba tenggorokanku sakit banget ya? Pak, Bapak, tolong Pak, tolong. Pak, Bapak kenapa Pak? Bangun Pak, tolong. Aduh, tenggorokan aku. Tidak, dasar kamu kurang ajar Siti. Lihat aja, aku akan balas dendam.
Langkah pertama sudah berhasil, saatnya langkah kedua. Mana lagi Pak tulang rusuknya? Masa cuman ini doang sih Pak? Ya Bu, sabar, ini masih satu lagi nih tulang rusuknya nih. Udah semua kan? Kalau ada semuanya, ayo kita pergi ke dukun. Kita harus menjadi orang kaya lagi. Ayo Pak, aku juga udah nggak sabar mau jadi orang kaya lagi. Udah capek aku hidup miskin begini terus, dihina-hina sama orang lain lagi. Jadi kalian sudah membawakan apa yang diminta sebagai syaratnya. Aku kira kalian gak akan membawakan apa-apa yang diminta. Jadi bagus dong makhluk peliharaanku. Aku bisa dapat makan gratis. Ya jangan gitu dong Mbah. Saya ini kan pelanggan. Masa digitukan sih Mbah? Ya udah langsung aja nih Mbah. Kita mulai ritual pesugihannya Mbah. Saya udah gak sabar mau jadi orang kaya lagi. Baiklah, kalau begitu akan aku mulai ritual pesugihannya. Bagus. Jadi kamu sudah membawa apa yang aku minta kalau begitu. Gunakan ini sebagai tusuk sate jualanmu. Aku jamin jualanmu tidak akan pernah sepi dan kamu tidak perlu membuat tusuk sate ini lagi. Karena tusuk sate ini tidak akan pernah habis. Hahaha. Nah, karena kita pakai pesugihan, kita harus tusuk daging-daging satenya pakai tusuk sate ini. Dan kalau udah tinggal kita bakar satenya dan harum satenya akan menyebar menarik pelanggan. Hehe. Sate. Ayo deh Bapak Ibu, dibeli satenya. Satenya Pak Yadi dijamin enak. Ayo dibeli. Saya satu porsi Pak. Saya nambah Pak. Saya duluan dong. Akhirnya aku bisa kaya lagi. Ini semua berkat pesugihan ini. Semenjak menggunakan pesugihan itu, warung sate Pak Yadi kembali ramai dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Harta Pak Yadi sekarang sudah bertambah banyak. Capek banget ya Bu. Pijitin Bapak dong Bu. Nanti Bapak kasih sesuatu deh. Halah pijit-pijitin. Bapak kira cuman Bapak doang yang capek. Ibu juga capek tahu Pak. Tapi ternyata bener ya Pak. Ya Bu, bener banget itu. Tapi kita seharusnya berterima kasih banyak sama almarhum itu dan suaminya. Karena kalau bukan yang jadi tumbal, kita nggak bisa deh memenuhi persyaratannya. Iya bener banget itu Pak. Loh, kenapa ini Pak? Lampunya konslet. Apa kita belum bayar listrik? Gak deh Bu, kayaknya memang konslet deh. Bapak mau cari lampu lain dulu ya Bu? Mau kemana? Pak, itu tadi siapa Pak? Kok serem banget Pak? Bapak juga nggak tahu deh. Kayaknya itu suara kuntilanak. Keluar kamu. Jangan sok hebat. Kamu nakutin saya. Kalau kamu emang berani, kita berantem aja sini. Pak, Bapak yakin ngajakin dia berantem Pak? Ini aku Pak Yadi, Bu Siti. Gak usah takut gitu dong. Kan kamu Bu Santi, kamu kan udah mati. Kenapa kamu ada di sini? Di sini bukanlah tempatmu. Pergi sana. Iya pergi. Saya kesini mau balas dendam atas apa yang telah kamu lakukan terhadap saya dan suami saya. Matilah kalian berdua. Oh tidak. Ampuni
Ampuni saya. Akhirnya balas dendam aku selesai.